Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ririn Agustina dengan NIM 24002048. Di sini saya akan menganalisis video tentang keterampilan berbicara dan mendengarkan. Ciri-ciri pendengar yang tidak baik. 1. Ketika berkomunikasi selalu menyela. Setiap komunikasi dia dengan orang lain akan selalu menyela. 2. Sering kali mengambil kesimpulan dengan cepat dan tergesa-gesa. Tidak dimanfaatkan untuk berpikir, mengolah pendapat orang lain. 3. Menyelesaikan kalimat-kalimat saya. Selalu muncul kalimat saya kalau sudah ada tuntunan sebuah semuanya serba saya. Berarti dia selalu ingin menguasai perjalanan proses komunikasi. Selalu ingin didengarkan tetapi tidak mau mendengarkan dan tidak mau menghargai orang lain. 4. Tidak memerhatikan. Artinya, mata melihat kemana-mana ketika orang berbicara pada saat lain menyampaikan sesuatu, dan sikapnya kurang baik. Pada pendengar yang baik, ketika lawan berbicara harusnya antusias, muncul rasa untuk mau mendengarkan. 5. Merubah topik pembicaraan. Misalnya, orang masih menganalisis ini, lawan bicara masih bicara soal, bahkan berbicara masih sangat antusias, belum kelar, tiba-tiba lari ke pokok persoalan yang lain. Ciri-ciri pendengar yang baik. 1. Memandang kepada lawan bicara ketika ia bicara. Artinya, ketika ada yang bicara, harus melihat kepada orang itu dengan antusias. 2. Bertanya kepada pembicara atau lawan bicara untuk menerangkan apa yang dikatakan. Ada respon terhadap apa yang dibicarakan. Mengindikasikan mendengarkan pembicara. 3. Menunjukkan bahagia dengan mengajukan pertanyaan tentang sesuatu, tentang perasaan, tentang apapun yang terkait dengan proses message yang dikomunikasikan. 4. Tidak mendorong-dorong atau tidak berusaha membuat lawan bicara lebih cepat. Jauhkanlah kode bicara begitu, tidak baik. 5. Bersikap tenang dan emosinya terkendali. Memberikan reaksi yang tanggap dengan mengerutkan dahi atau mata semakin menyicil itu dikasih kita ikut berpikir apa yang disampaikan. Keterampilan mendengarkan, keterampilan bertingkah laku asertif, keterampilan komunikasi dengan menyelesaikan konflik, keterampilan mendengarkan proses aktif, menerima rangsangan. Ingat, mendengarkan itu merupakan proses aktif menerima perangsangan ataupun stimulus yang sampai ke telinga. Mendengarkan adalah keterampilan yang sangat penting dalam penentuan aktivitas komunikasi. Tetapi umumnya manusia memiliki keterampilan yang buruk terhadap atau terkait dengan keterampilan mendengarkan. Karena ingat, keterampilan memanfaatkan bagian terbesarnya di hati, rasa. Banyaknya hambatan dari keterampilan mendengarkan. 1. Sibuk dengan diri sendiri. 2. Sibuk dengan masalah-masalah internal dan eksternal. 3. Kecenderungan mereka merekonstruksi pesan sedemikian rupa sehingga sesuatu sesuai dengan sikap dan prasangka dengan kebutuhan dengan nilai diri itu sendiri. 4. Mendengarkan yang diharapkan, artinya hanya dalam proses pembicaraan, tidak mendengarkan apa yang dikatakan atau mendengarkan apa yang diharapkan. Jadi harap yang disampaikan bukan apa yang dikatakan. Jika perlu dipahami adalah ketika kita berbicara, ketika berkomunikasi, pahami bahwa harus ada rasa hubungan antara dan dengan keterikatan antara kedua belah pihak. Jangan hanya memainkan fungsi telinga
sekedar mendengar, diam dan berusaha dengarkan, tidak memotong pembicaraan, karena kita pun tidak ingin ketika kita belum selesai ke tahap yang kita inginkan, kita dipotong orang lain. Jadi jangan pernah melakukan itu, dan jangan pernah meninggalkan lawan bicara sendirian secara fisik, tetapi lawan bicara kita ada di mana mana pikirannya, tidak fokus ke lawan bicara, sehingga penghargaan yang terjadi hilang.